Mata Kuliah Hukum Adat. Topik 28 dari 75 topik. Harta perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan di dalam pemahaman hukum adat mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Untuk keperluan hidup bersama membutuhkan materi atau kekayaan yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk membiayai keperluan hidup keluarga sehari-hari beserta anak-anaknya. Kekayaan inilah yang disebut harta perkawinan atau harta benda keluarga. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut Hadi Kusuma, yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan. Suami dan istri sebagai satu kesatuan beserta anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut soma atau serumah. Soma sebagai kesatuan keluarga kecil ini bersama dengan soma-soma lainnya merupakan keluarga yang besar, yaitu yang disebut kerabat atau famili. Harta perkawinan merupakan kekayaan duniawi untuk memenuhi keperluan hidup keluarga dan berbeda dengan harta kerabat dalam suatu masyarakat, di mana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat masih sangat kuat. Kadang-kadang kekuasaan kerabat itu mencampuri pula urusan harta keluarga. Dalam hukum adat yang dimaksudkan dengan somah, merupakan keluarga inti terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Jadi, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan dan kebutuhan keluarga, yaitu suami istri dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Macam-macam harta perkawinan. Harta perkawinan dalam hukum adat dapat digolongkan dalam 4 macam sebagai berikut. 1. Harta warisan, yang diperoleh suami istri secara warisan dari kerabat atau famili masing-masing. 2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri, oleh suami atau istri masing-masing sebelum perkawinan atau selama perkawinan. 3. Harta bersama suami istri, diperoleh atas usaha perkawinan sebagai milik bersama. 4. Harta yang dihadiahkan kepada suami istri pada waktu perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta perkawinan dibagi 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Harta bersama, harta yang dikuasai suami istri bersama-sama. Dalam harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2. Harta bawaan masing-masing suami istri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Dalam hal ini, suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bendanya. Harta warisan. Harta warisan adalah harta yang bersumber dari warisan atau hibah yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinannya. Menurut hukum adat, harta yang diperoleh suami istri dengan pewarisan atau penghibahan merupakan harta suami istri yang diperoleh dari keluarganya yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan. Harta ini, sepanjang perkawinan dikuasai oleh yang menerimanya, tetapi terhadap harta itu ada ikatan dengan keluarga asal, sehingga tidak bebas sepenuhnya untuk mengambil tindakan pemilikan. Bahkan sering terjadi hanya mempunyai hak pakai saja. Di berbagai daerah hukum adat, harta warisan disebut pimpit, Dayak, silsila, Makassar, Babakan, Bali, asal-asil Pusaka, Jawa atau Jambi atau Riau. Barang-barang itu menjadi milik masing-masing suami atau istri yang menerimanya. Kalau terjadi perceraian, masing-masing tetap memiliki barang asal. Kalau salah satu meninggal dan mempunyai keturunannya, maka barang tersebut kembali kepada pihak keluarga suami atau istri yang meninggal itu, maksudnya adalah barang-barang itu tidak hilang dan kembali ke asalnya. Di Minangkabau harta warisan disebut harta pusaka, tidak dapat dihibahkan kepada anggota kerabat dan tidak dapat diwariskan kepada anggota keluarga atau kerabat secara individual, tetapi tetap merupakan barang yang oleh seseorang anggota kerabat sebagai perseorangan, yang hanya boleh dipakai dengan hak memakai, disebut dengan ganggam banlik. Di Tapanuli, Batak, sebidang tanah yang dihibahkan pada waktu perkawinan oleh orang tua pihak perempuan menjadi milik suami istri. Tetapi, jika tanah hibah tersebut akan dijual, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari keluarga pihak istri. Di Kerinci,
Yang dimaksud dengan pusaka adalah barang-barang yang diperoleh sebagai warisan yang hanya terdiri atas sawah, rumah, dan lumbung. Barang yang diwariskan tersebut berubah menjadi harta pusaka untuk selama-lamanya. Apabila terjadi perceraian, harta pusaka tetap tinggal pada masing-masing suami atau istri yang memilikinya. Pada suku Dayak, pengertian pusaka selain meliputi barang warisan, juga barang-barang yang bersifat magis yang disediakan sebagai harta warisan yang kemudian diserahkan kepada ahli waris. Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri. Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri, mempunyai arti sebagai barang-barang yang berasal dari usaha sendiri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan oleh suami istri. Bagi suami istri yang memperolehnya atas usaha sendiri, maka masing-masing menjadi pemilik barang tersebut. Hanya saja dalam melakukan suatu transaksi barang-barang tersebut, terlebih dahulu diperlukan permufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan ahli warisnya. Di berbagai daerah, seperti di Sumatera Selatan, barang yang diperoleh sebelum perkawinan disebut harta pembujangan atau harta penantian, apabila yang memperolehnya suami dan harta penantian jikalau yang memperoleh itu adalah istrinya. Harta pembujangan atau harta penantian adalah harta yang diperoleh atas usaha sendiri suami istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Di Minangkabau, harta yang diperoleh atas usahanya sendiri disebut harta pencaharian. Namun, tanpa memperhatikan siapa yang memperoleh barang tersebut disebut guna kaya, barang itu tetap menjadi milik suami istri yang bersangkutan. Barang yang diperoleh pada masa perkawinan, umumnya jatuh ke dalam harta perkawinan merupakan milik bersama suami istri. Ketentuan ini sudah merupakan asas umum. Kalau ada yang tidak menerima asas ini maka di tempat tersebut terdapat pengecualian, yaitu sebagai berikut. A. Di Aceh, penghasilan suami menjadi miliknya sendiri jika istri tidak memberikan dasar material dalam bentuk kebun atau pekarangan halaman. B. Di Jawa Barat, jika perkawinannya Nyalindung Kagelung maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan menjadi milik istri sendiri. C. Di Kudus Kulon, Jateng, dalam lingkungan para pedagang, suami istri masing-masing tetap memiliki barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan. Harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan suami istri selama berjalannya kehidupan perkawinan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama atau gono gini dihasilkan suami istri selama perkawinan, yaitu perkawinan yang sah. Pada umumnya menurut kebiasaan yang berlaku di daerah terdapat ketentuan bahwa harta bersama menjadi milik suami istri. Masing-masing mempunyai hak yang sama. Suami istri dapat secara leluasa melakukan transaksi terhadap barang milik bersama secara sendiri-sendiri juga dalam membayar hutang suami istri. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang suami istri maka pelunasannya dapat dibebaskan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang berhutang itu. Pada prinsipnya semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta bersama harus dijalankan dengan persetujuan antar suami atau istri. Jikalau suami secara sendiri melakukan perbuatan hukum maka istrinya telah menyetujui tindakan tersebut, meskipun belum terjadi persetujuan atau perundingan. Tetapi kalau istri secara tegas tidak menyetujui maka perbuatan suami tidak mengikat. Jika salah satu pihak meninggal, umumnya harta bersama tersebut tetap berada dalam kekuasaan pihak yang masih hidup. Jika pasangan suami istri tidak memiliki anak, maka harta bersama tersebut dibagi antara keluarga suami dan istri. Jika sudah mempunyai anak, maka anak tersebut menjadi ahli waris, dan jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut dibagi dua. Harta hadiah perkawinan, harta atau barang yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan pada waktu perkawinan biasanya diperuntukkan bagi kedua mempelai, menjadi milik bersama. Pada suku Madura disebut dengan istilah barang pembawaan, yang menjadi milik bersama suami istri. Itulah materi topik ke-28 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, pemerintahan, komunikasi, manajemen, administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.